Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan boleh memanggil kita untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Ini bukan karena bisanya kita, bukan karena kuatnya kita, tapi karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang suci. Kita naikkan pujian suci, suci, suci. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan tercipta. Kita tetap berdiri, mari kita naikkan pujian nomor 131, Kristus Yesus telah bangkit. Tuhan kita yang telah bangkit, ada jaminan hidup kekal bagi kita semua. Kita menyatakan Kristus kita telah bangkit.
bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal, kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjadikan langit, bumi, serta segala isinya, Tuhan yang patut kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan, dan kami muliakan. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, jikalau kami ada sebagai ada saat ini ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pagi hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami bersama-sama untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, inilah kami ya Tuhan dengan segala keberadaan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau boleh memakai suara kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami pakailah hati kami Tuhan untuk mengerti akan firman-Mu yang kami dengar ya Tuhan. Terlebih mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir dalam tangan pimpinan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Baca sebagian dari nas Alkitab yang diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca silih berganti, saya akan mulai dari ayat 1 dan ayat 12 kita baca dengan bersama-sama. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Dia masih di Galilea, Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria dari Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ayat 12 kita baca bersama. Sesungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menyenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi? Jemaat silakan duduk. Saat ini kita akan datang secara pribadi ke hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan yang kita telah perbuat. Firman Tuhan dalam Yeskiel 18 ayat 32 berbunyi demikian. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup.
Bapa di surga, kami yakin dan percaya ya Tuhan dengan sungguh Bapa, Engkau telah mendengar segala doa-doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Dan kami juga yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau tahu apa yang kami lakukan yang tidak dapat kami ucapkan saat ini ya Bapa. Tuhan, ada banyak hal Tuhan yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat kami lakukan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi kami mohon ya Tuhan, belas kasihan-Mu ya Bapa. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Ampuni ketidaksetiaan kami ya Tuhan. Ampuni ketidaktaatan kami Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang menguasai hari esok dan lusa ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami yang terbatas dan penuh kekurangan ini dalam tangan pimpinan penyertaan-Mu ya Bapa. Tuhan, pimpin kami ke jalan-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan alat-alat-Mu ya Tuhan, untuk dapat ya Tuhan hidup benar ya Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan ampun kami yang kami panjatkannya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan meresponi doa pengakuan dosa kita. Kita akan naikkan pujian dari 160. Pernahkah kau dengar kisah salib? Jikalau kita bayangkan Yesus Kristus waktu disalibkan, dia diderah, dicambuk, itu buat kita semua, buat menebus dosa manusia. Yang mati gantimu.
kita semua. Dia menderita di kayu salib untuk kita semua. Bagaimana dengan kita sendiri untuk Tuhan? Itu ada jawabannya di masing-masing kita sendiri. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh The Balayar. Bapak Ibu sekalian, kami akan menyanyikan dua buah pujian secara medley. Yang pertama adalah Hari-hari Kulalui Bersama Yesus, dan yang kedua nanti lagunya Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Nah, pada waktu nyanyi lagu Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan, kita nyanyi bersama-sama di bait yang kedua. Bersama Yesus, Juru Selamatku, hari-hari ku lalui. Bersama Yesus, suka duka ku jalani. Bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Bersama-sama. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku terlihat Tuhan pimpin ke tempat itu di hantanya. Indah sekali hati aku tiba di rumah Bapa surga yang persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus, bersama Yesus, bersama Yesus, bersama Yesus, Juru Selamatku. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Rosihan Sandang. Silakan.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Puji 主 Tuhan. 所爱的弟兄姐妹们，大家早上好。 Mari sebelum mendengarkan khotbah kita berdoa. 我们还没有听到之前，一起同心祷告。 Bapak Sorgawi, terima kasih banyak dalam rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, bahkan mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. 天父，我们感谢你，在这个主日，我们可以来到你面前，我们要唱诗赞美你，并且我们已经做了认罪祷告。 Dan sekarang tiba waktunya kami mau mendengarkan khotbah pemberitaan firman Tuhan. 现在到了时候，我们要聆听你的话语。 Karena itu ya Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami seutuhnya, 求主安静我们的心思意念， biar dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus menolong dan membuat kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau berita sampaikan. 求圣灵带领，保守我们的心怀意念，使我们可以明白你的话语。 Dan ya Bapa, berkenanlah memakai hamba jadi saluran berkat dalam penyampaian firman Tuhan ini. 求主使用你的仆人，能够将你的话语传开，成为众人的祝福。 Demi Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Baik Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap membuka Alkitab kita. Tadi sudah dibacakan bagian yang pertama, Lukas 24 ayat 1 sampai 12. 弟兄姐妹们，刚才我们已经读了路加福音24章第1到12节。 Saya akan menyambung satu bagian lagi, masih dalam pasal yang sama, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-22. 我要接下去读路加福音24章13到22节。 Saya mulai ayat 13 ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab Tuhan Yesus, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya." 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. 路加福音24章13到23节。正当那时，门徒中有2个人往一个村子去，这村子名叫以马乌斯，离耶路撒冷约有25里。他们彼此谈论所遇见的这一切事。正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行，只是他们的眼睛迷糊了，不认识他。耶稣对他们说：“你们走路彼此谈论的是什么事呢？”他们就站住，脸上带着愁容。2人中有一个名叫哥留巴的回答说：“你在耶路撒冷做客，还不知道这几天在那里所处的事吗？
耶稣说：“什么事呢？”他们说：“就是拿撒勒人耶稣的事。他是个先知，在上帝和众百姓面前说话行事都有大能。祭司长和我们的官府竟把他解去，定了死罪，钉在十字架上。但我们素来所盼望要赎以色列民的，就是他。不但如此，而且这事成就，现在已经3天了。再者，我们中间有几个妇女使我们惊奇，她们清早到了坟墓那里，不见他的身体，就回来告诉我们说看见了天使显现，说他活了。” Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari dikasih Kristus pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan tentu yang mengamalkan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. 弟兄姐妹们，我们读经到此，凡是读了上帝的话语，并且每天思想实行在生活中的人有福了。 Nah, hari ini adalah hari Minggu yang kelima. 今天是第5个主日。 Setiap minggu kelima oleh sinode diatur seperti biasa, seperti sebelumnya, pertukaran hamba Tuhan sesama GPMBRI. 按照常例，第5个主日就是联会的神仆交换日，交换讲台。 Dan sekaligus sinode juga menetapkan tema pada setiap hari Minggu kelima tersebut. 联会所定下的题目就是基督的复活。 Nah, tema Minggu kelima hari ini adalah kebangkitan Kristus. 我们今天的讲题就是基督的复活。 Saudara, kebangkitan Kristus di dalam sejarah kekristenan itu adalah sebuah peristiwa yang menurut saya bukan peristiwa yang biasa-biasa saja. 基督的复活在我们基督徒的历史上，人类的历史上，不单单是一个平常的普普通通的事件， Ini peristiwa luar biasa. 这是一个非比寻常的事， Istilah sekarang itu KLB, kejadian luar biasa. 就是很特殊、非常特别的事情。 Karena kebangkitan Kristus itu punya arti, punya makna teristimewa bagi orang yang percaya kepada Dia di dalam kehidupan kepercayaannya itu. 因为基督的复活对相信耶稣基督的人，对他们的人生带来极大的影响和改变。 Dan juga yang tidak kalah penting adalah kebangkitan Kristus itu adalah sebuah kemenangan atas maut. 而且基督的复活是一个胜利，是得胜死亡的胜利。 Maut tidak berkuasa lagi atas Kristus. 死亡在耶稣基督身上没有失去了他的权柄。 Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu tidak lagi mengalami kematian. 已经复活的耶稣不再受死亡的控制。 Dan setelah kebangkitan dan setelah dia menunjukkan bahwa dia hidup beberapa saat kepada murid-muridnya, dia naik ke sorga, kembali ke sorga, dan dari sana dia menyediakan tempat bagi kita, dan bahkan bukan hanya siapkan tempat, tapi dia menantikan saudara dan saya di sana. 已经复活的耶稣基督，他显现给门徒和许多人看，然后他升天，在天上为他的门徒和我们所有相信他的人预备地方。 Dan saudara-saudara, kemenangan tersebut adalah juga sebuah kekuatan untuk kita. 耶稣基督的复活也给了我们一种莫大的能力。 Kekuatan apa, saudara-saudara? Kekuatan untuk berharap. 什么能力呢？就是我们有能力去盼望。 Karena kita punya Tuhan yang hidup, yang bangkit. Sehingga kita punya dasarnya kuat untuk bisa berharap kepada Dia yang hidup. 因为耶稣活着，所以我们就从他身上，从他的复活得到了盼望。 Dan saudara, saya mau katakan bahwa harapan atau pengharapan ini penting. 这个盼望是非常重要的。
Manusia tidak dapat bertahan tanpa harapan. Harapan memampukan kita melewati pengalaman yang menyakitkan dan ketidaktentuan masa depan. 人类若是没有盼望，就不能够维持他的生活，因为盼望让我们可以面对生活中各种各样的考验。 Sekali lagi saudara, saya ulangi pernyataan ini ya. Manusia tidak dapat bertahan tanpa harapan. Harapan memampukan kita melewati pengalaman yang menyakitkan dan ketidaktentuan masa depan. 人类若是没有盼望，就没有办法维持他的生命，因为盼望让我们可以面对生活中各种各样严峻的考验，我们对将来有这个能力去盼望。 Kita bisa melewati masa-masa sulit ya, 2 tahun masa pandemi COVID-19 dan sekarang kita sudah ada pada masa bisa dikatakan endemi. Ya, masa-masa itu kalau saudara kita flashback lagi sulit banget, susah banget, bukan? Itu berdampak terhadap semua sisi kehidupan manusia. Tapi pertanyaannya hari ini, kenapa kita bisa melewati itu semua dan sampai hari ini kita survive? 我们已经经历了好几年的疫情，在疫情当中带给我们许多的困扰和痛苦，但是我们怎么样能够度过呢？现在疫情已经变成了流行病。 Karena kita punya pengharapan. Paling tidak untuk saya secara pribadi, harapan saya percaya akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan digenapi. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya. Ada masanya itu akan berlalu. Dan puji Tuhan hari ini kita sudah melewati itu. 因为我们在基督里拥有盼望，就好像传道书所说的：“天下万物都有定时。”我们知道这一切苦难，有一天都要过去。 Nah kalau demikian, apa sih harapan itu? Ya. 现在我们要讲，到底盼望是什么呢？ Harapan atau asa adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. 盼望就是将要得到想望的信心基础，或者是希望将来能得到有好处的事情。 Nah itulah harapan saudara-saudara. 这就是盼望。 Lalu saudara, kita sebagai orang-orang yang percaya hanya kepada Yesus Kristus itu satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. 我们相信耶稣基督的人，他就是我们人生唯一的依靠和盼望。 Kita sebagai orang-orang yang percaya Kristus sudah bangkit dari kematian. 我们相信耶稣基督已经从死里复活了。 Kita yang sudah aktif sekian lama dalam pelayanan ini, 我们已经热心的侍奉了好多年。 pertanyaannya, harapan apa yang kita miliki dalam Kristus yang sudah bangkit dan menang itu? 请问我们在复活的耶稣身里面得到了什么样的盼望呢？ Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari penelusuran dan perenungan saya akan hal ini, saya melihat dan merasa ada 2 harapan yang kita miliki. 弟兄姐妹们，我思想了这个课题，我觉得最少有2种盼望。 Nah, saudara, apa saja kedua harapan itu? Mari kita lihat dan kita pelajari bersama. 我们今天要一起来思想和学习这2种盼望。 Harapan yang pertama, 第一个盼望 harapan masa kini, saat ini. 就是现在今生的盼望。 Kita kembali sejenak ke bagian pembacaan firman Tuhan tadi, Lukas 24. 我们再回头看刚才的路加福音24章， Murid-murid ketika masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka juga punya pengharapan. 门徒们当他们还和耶稣在一起的时候，他们有盼望。 Mereka punya pengharapan kepada Tuhan Yesus pada waktu itu.
当时他们对主耶稣有着盼望。 Seperti apa pengharapan mereka? Seperti yang dicatat dalam Lukas 24 ayat 21. 就好像在路加福音24章21节所说的， Dalam percakapan dengan Tuhan Yesus di perjalanan ke Emmaus itu, mereka kemukakan itu. Mereka katakan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah, maksudnya Yesus Kristuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. 当两个门徒在以马乌斯的路上和耶稣谈论的时候，他们说：“我们素来所盼望要赎以色列民的，就是他，就是基督的意思。” Namun saudara-saudara, mereka harus kecewa karena apa yang mereka harapkan tidak jadi kenyataan. Tuhan Yesus yang mereka harapkan itu justru mati disalibkan. 但是他们在这件事上，他们却失望了，因为他们所盼望要救赎他们的耶稣，却被钉死在十字架上。 Nah, menarik di sini saudara-saudara untuk kita pelajari kenapa murid-murid itu kecewa. 我们要来思想，为什么门徒们会觉得失望？ Pasti yang pertama karena ekspektasi mereka, harapan mereka tidak tercapai, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang pertama, itu yang pasti. 第一个，为什么他们失望？就是因为他们所盼望的却得不到，没有达到他们所希望的。 Tapi ternyata ada yang lain. Ada poin yang kedua itu yang juga tidak kalah penting, yaitu pengenalan mereka akan Yesus itu hanya sebatas seorang nabi. 第二点也是很重要的，因为他们对耶稣的认知错误了，他们认识耶稣只是一个先知罢了。 Saudara, Yesus bukan nabi. Yesus itu Mesias. 但 Dan 是， Mesias untuk masuk dalam kemuliaannya, ya seperti yang diungkapkan di dalam Lukas 24 ayat 26, dia harus melewati masa penderitaan, kemudian dia mati di atas kayu salib, dikuburkan, hari yang ketiga bangkit. 但是其实耶稣不只是先知，他是基督，他就是必须，好像第26节所说的，基督这样受害，又进入他的荣耀。 Dan jangan lupa saudara, hal yang seperti ini sudah berulang kali dijelaskan, disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika mereka masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kurun waktu 3,5 tahun itu loh. 其实，在门徒和耶稣在一起3年半的时间里，耶稣已经重复的向门徒们讲述这一件事。 Ternyata mereka masih belum juga mengerti, belum paham. 但是他们还是不明白，还是不理解。 Seandainya mereka mengerti, paham, dan ingat apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebelumnya, saudara-saudara, mereka tidak harus kecewa. 如果他们记得耶稣所说的话，并且明白了解他所说这句话的意思，他们不应该觉得失望。 Justru mereka harus bersuka cita ketika perempuan-perempuan itu dikatakan membawa berita bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, dia hidup. 相反的，当妇女们带来消息说他已经复活了，他活着，门徒们应该是很高兴才对。 Tapi sekali lagi sayang saudara-saudara, waktu itu mereka belum mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya, maka mereka kecewa. 但是很可惜的是，当时他们还没有真正的认识耶稣到底是谁，所以他们就觉得失望。 Sekarang saya sampaikan satu pertanyaan refleksi, ya, pertanyaan refleksi. 现在我们要自己来反省一下， Apakah saudara-saudara sudah mengenal siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang saudara percayai itu? 我们大家来思想，我们是否已经真正的认识我们所相信的耶稣基督？ Kalau belum, sekarang waktunya, masih ada kesempatan, baik sekarang maupun yang akan datang ini, untuk mengerti betul, kenal betul, paham betul siapa Yesus yang kita percayai itu. 如果还没有的话，那么现在是我们必须学习真正的认识
到底我们所相信的耶稣是谁。 Kenali sungguh-sungguh secara pribadi. Ya. Kenali sungguh-sungguh secara pribadi, bukan hanya kata orang, dengar kata orang. 我们自己本身要真正的认识他，不是听别人说他是谁。 Diingat-ingat lagi apa yang sudah pernah kita dengar tentang Yesus yang sudah disampaikan kepada kita, baik melalui khotbah, terlebih melalui kelas katekesasi. 我们要再回想，重新思想，我们所听到的道理，还有在我们学习道班的时候所学习的认识耶稣， Agar kelak di kemudian hari saudara-saudara tidak kecewa. 使我们以后不至于失望。 Kita kembali ke sini, kita melihat kekecewaan murid-murid itu bisa nampak terlihat jelas. 我们再看门徒们当时他们的失望是非常的鲜明。 Yang pertama ada 2 murid Tuhan Yesus. Ini 2 ini di luar yang 11. Namanya Kleopas dan temannya, namanya tidak dicantumkan. Mereka pulang kampung, ya, pulang kampung. Kemana? Ke Emmaus. Dari Yerusalem Emmaus lebih kurang 12 kilometer. Mereka merasa nggak ada gunanya lagi berlama-lama di Yerusalem. 这里提到耶稣的2个门徒当中，一个名叫克留巴，还有他的朋友没有称呼他的名字。他们从耶路撒冷要回到乡下，回到以马乌斯去，距离大概是12公里。 Di Yohanes 21 ayat 3 bisa kita lihat bagaimana Petrus dan kawan-kawan itu mulai berpikir untuk kembali ke profesi mereka sebagai nelayan penangkap ikan. 在约翰福音也有记载，彼得和他的同伴们，觉得他们失望了，然后他们要重新回到他们的就业，就是当渔夫。 Padahal Tuhan Yesus sudah memanggil mereka dan menetapkan mereka sebagai penjala manusia, bukan lagi sebagai nelayan penjala ikan. 其实耶稣呼召他们的时候，是要他们成为得人的， Dari 2而不 poin, 是去抓鱼的渔夫。 dari 2 hal ini paling tidak kita bisa melihat itulah bentuk kekecewaan mereka, sikap yang menunjukkan kekecewaan mereka itu tadi. 从他们的态度，我们可以看出他们内心的失望。 Tetapi saudara, setelah peristiwa kebangkitan dan setelah 1 hari itu, kalau kembali lagi pembacaan Lukas 24, 1 sampai 35, saudara baca telusuri pelan-pelan. Dalam 1 hari itu, Tuhan Yesus pagi menampakkan diri kepada perempuan-perempuan, kemudian tengah hari menjelang sore kepada 2 murid yang ke Emmaus, malam hari menyatakan menunjukkan diri lagi kepada persekutuan murid-murid di Yerusalem. 在路加福音24章记载了那一天，耶稣复活以后，早上向几个妇女显现，然后在以马乌斯的路上向2个门徒显现，然后大概晚上的时候又向聚集的门徒们显现。 Harapan itu kembali muncul. 他们的盼望又再一次燃烧起来。 Harapan kepada Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup kembali membuat mereka semangat. 他们遇见了复活的耶稣，他们的盼望，他们的这个热心又再一次燃烧起来。 Bahkan semangat mereka waktu itu lebih semangat lagi dibandingkan dengan semangat ketika pertama kali mereka ikut Tuhan Yesus. 现在他们的热心比起刚刚认识耶稣那个时候的热心，现在又更甚了。 Karena mereka sekarang baru mengerti, baru paham tentang Yesus dan siapa Yesus itu. Baru mereka paham dan mereka merasa bahwa mereka percaya sekarang kepada pribadi yang tepat, tidak salah, kepada satu pribadi yang hidup. 因为他们现在才真正的认识到谁是他们所认识的耶稣，谁是他们所跟随的耶稣，而他们深信他们所跟随的人是不是错误的，是正确的。 Apakah saudara bisa menangkap perasaan itu?
我们可以理解他们的心态吗？ Bisa merasakan perasaan itu sekarang? 我们现在可以理解他们当时的那种心情吗？ Secara sederhana, mudah, selain menggunakan imajinasi, tapi coba tempatkan diri kita ke tempat mereka pada waktu itu. Tempatkan diri kita pada tempat mereka pada waktu itu. Pasti kita bisa menangkap perasaan yang dahsyat, yang luar biasa. Semangat itu berkali-kali lipat muncul lagi. 我们读经的时候，要用我们的想象力，设身处地的去想象。如果我们当时成为门徒的话，那么我们看到复活的耶稣，我们当时的精神百倍，比起刚认识耶稣的时候，现在又更加。 Dan semangat ini bisa kita lihat, bisa dibuktikan dengan 2 orang ini tadi, Kleopas dan temannya. Sekarang memutuskan kembali lagi ke Yerusalem, baru nyampe. Tapi ada semangat yang baru, kembali lagi. Bayangkan saudara, 12 kilo ke Emmaus, kemudian dari Emmaus ke Yerusalem 12 kilo lagi, jalan kaki loh. 我们可以从这个哥留巴和他的同伴身上看到，他们刚刚从耶路撒冷到以马乌斯12公里走路，现在马上又再倒回去。 Dan dengan semangat yang baru itu mereka menceritakan kepada persekutuan murid-murid Yerusalem bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Kami sudah bertemu dan kami sudah dilayani oleh Tuhan Yesus. Bagaimana hati kami berkobar-kobar. 因为他们心里火热，他们就从以马乌斯马上再回到耶路撒冷去，和门徒们聚集在一起，告诉他们耶稣已经复活了，并且向他们显现所说的话。 Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan pengharapan atau harapan itu penting dan perlu. 所以弟兄姐妹们，我们看到盼望是很重要的，而且是必须的。 Kenapa ada orang yang bunuh diri? 为什么有人会自杀呢？ Sering kan kita baca baik di sosmed atau dengar berita di TV. Ya, ada yang terjun bebas dari apartemen yang tinggi, kemudian ada yang minum racun serangga dan cara-cara bunuh diri yang lain. 我们从媒体上常常会听到有消息说，有人自杀，从高楼上跳下来，或者用各种各样的方法自杀。 Karena putus asa, putus harapan. Mereka sudah tidak punya pengharapan, merasa tidak punya siapa-siapa, dan merasa tidak punya apa-apa. 因为他们对人生感到绝望了，他们觉得他们没有拥有什么，他们也没有拥有任何一个人。 Kita lihat di sini, putus asa itu definisinya apa? Putus asa atau putus harapan itu sirnanya harapan manusia akibat benturan. Ya, benturan itu tidak harus dalam arti yang sebetulnya. Benturan hebat yang dialaminya, sedang dirinya tidak siap menerima keadaan yang sedang menimpanya itu dengan jernih, dengan pikiran yang tenang. 绝望就是失去了盼望。 人的期望消失，是因为遭到了极大的打击，而他自己本身没有预备好，以清醒的头脑去面对现实。 Jadi karena ada benturan dalam hidupnya, dalam perjalanan hidupnya, ya benturan yang hebat dikatakan di situ. Sedangkan kita yang mengalami benturan itu nggak siap untuk menerima keadaan tersebut. 在他的人生中，他遭到了极大的打击，而他没有预备要如何去面对这样的打击。 Artinya saudara kita perlu ketika mengalami hal itu jernih, tenang, maksudnya seperti itu kira-kira sederhananya. 所以，当我们面对生活中的冲击的时候，我们必须要保持冷静的头脑来去。 Mungkin saudara sudah punya pengalaman yang seperti ini dan saudara bisa keluar dari situasi dan kondisi yang seperti ini. 也许我们也遭遇过那样的情况，而我们能够从这样的困境中走出来。
Tapi tentunya kita juga perlu tahu bagaimana ketika menghadapi itu pertama kali. 当我们去面对这些困难的时候，我们要想办法去克服，要怎么样去面对， Sehingga kita tidak kehilangan arah dan akhirnya mengambil keputusan yang salah, yang keliru. 以致我们不至于失去方向，而采取了错误的抉择。 Bagaimana menurut saudara? 弟兄姐妹们， Respon kita, respon awal, respon pertama. Mungkin ada yang mengatakan, oh kita ingat firman Tuhan lagi, baca firman Tuhan lagi. Betul juga sih, nggak salah begitu ya. Tapi kadang-kadang saudara, yang umumnya kita rasa alami adalah ketika menghadapi itu kita panik. Kita putus asa, patah semangat, pada umumnya seperti itu. 但是往往我们却忘记了上帝的话语。当我们遇见困难的时候，我们就很容易的失望，甚至绝望。 Tapi saudara, untuk membuat semua itu kita perlu ketenangan. Maka perlu ada satu saat di mana kita tenang, duduk. Dan istri saya sering mengajarkan kepada saya hal-hal yang seperti itu. Tarik napas katanya. Tarik napas yang dalam. Untuk satu saat, 1 menit, 2, mungkin 5 menit. Tarik napas. Supaya kita bisa tenang. Supaya ada O2 yang fresh, yang masuk. Sehingga bisa sampai ke otak kita, membuat kita jadi tenang. 但是当我们面对困境的时候，我们要学会安静下来，以冷静的头脑来去面对。我太太就教导我一个方法：当你面对突然的打击的时候，你就要深呼吸。 你深深的呼吸，让有新鲜的空气进到你的头脑里，让你可以保持清醒。 Sehingga kita siap dan kita tidak mengambil sikap tindakan yang keliru. Seperti tadi, bunuh diri. 以致我们可以以正确的态度去做正确的选择，不至于像有一些人绝望到头就自杀了。 Nah saudara mungkin tahu foto ini, kenal dengan bapak ini ya. Mungkin sudah ada yang tahu ceritanya. Bapak ini namanya Adolf Merkel. Dia orang terkaya di Jerman ya. Tahun 2007 itu laporan punya harta kah, punya pendapatan 30 miliar euro, 450 T. 这一位是德国人，是一个德国的大富豪，他名叫 Adolf Merkel。 在2007年的财务报告，他是德国的首富，最富有的人。 Dia ini konglomerat, punya 120 unit usaha, punya saham mayoritas di beberapa perusahaan besar seperti semen Heidelberg, pabrik mobil VW, perusahaan farmasi terkenal, ya, Ratiopharm, Phoenix, Pharma, Handel. Dan dia adalah orang kaya. Tapi dia low profile. Low profile, tidak suka hidup mewah. Dan yang menarik saya itu membaca berita-berita tentang dia ini. Dia ini seorang Kristen yang rohani. 他拥有120多家企业，还有这个化学药厂，还有 cement 的水泥工厂，还有各种各样的大企业。而且他是一个基督徒。 听说他也是很虔诚，而且他是一个很朴素的人。 Nah, semua bisnis berjalan dengan baik sampai kepada tahun 2008 ketika terjadi krisis keuangan global ya, pada waktu itu kita mengalami krisis keuangan global. Nah, itu kerajaan bisnisnya mengalami masalah. Penurunan harga saham yang sangat drastis. 本来一切都很顺利，但是到 2008年的时候，发生了世界的经济危机，然后他的股票就下跌，他的企业都失败了。 Kinerja perusahaan menurun, ditambah lagi situasi dan kondisi pada waktu itu tidak pasti. 再加上当时那个世界的情况非常的不稳定， membuat kondisi perusahaannya tambah parah. 使他的所有的企业、他的公司都濒临破产。
Walaupun Adolf Merkel sudah berusaha, berupaya sekuat tenaga untuk mengatasi permasalahan keuangan perusahaan-perusahaannya, tapi tidak berhasil. 虽然他非常努力，想方设法来维持他的公司的运作，但是最后他失败了。 Situasi ini membuat Adolf Merkel patah semangat. Ditambah lagi dalam rapat keluarga mereka, ia terus-menerus dipersalahkan, dipojokkan. 这个Adolf Merkel 先生，他受到了极大的压力，不单是在他的企业上的压力，然后在家庭的会议当中，他的家庭成员每一个人都责怪他。 Sehingga membuat Adolf Merkel merasa dia bukan hanya tidak punya apa-apa lagi, tapi dia juga merasa saya tidak punya siapa-siapa lagi. 以致让 Adolf 先生觉得他现在什么都没有了，没有一个人支持他，而且他所拥有的一切都完了。 Nah, saudara, padahal dia sebagai orang percaya, di sini sebetulnya ada kekuatan untuk kita sebagai orang percaya. Kita masih punya siapa? Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan hidup kekal selama-lamanya, yang lebih daripada harta benda kita. 其实，身为一个基督徒，他应该记得，他还拥有耶稣基督，是超过了世界上一切的财富。 Akhirnya saudara-saudara, Adolf Merkel bunuh diri secara tragis dengan menabrakkan dirinya kepada kereta api cepat yang sedang melaju kencang tanggal 5 Mei 2009 di kota Blaubern, Jerman Barat Daya. Waktu itu usianya 74 tahun. 但是最后在5月5日，2009年，他自杀，他撞向那个高速走的火车，死了。 Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, harapan masa kini adalah harapan saat kita masih ada di tengah-tengah dunia ini. 所以弟兄姐妹们，我们看到主耶稣基督的复活，其实给了我们在现世的盼望。 Harapan akan penyertaan Tuhan, Tuhan yang sudah bangkit dan menang itu, yang telah menjanjikan, aku menyertai kamu senantiasa. 就好像主耶稣所应许的，我就要与你们同在，直到世界的末了。 Inilah kekuatan kita. 这就是我们现今的盼望。 Dan janji penyertaan Tuhan ini memberikan harapan sekaligus kekuatan untuk kita berani, kita bisa, kita kuat menjalani kehidupan ini, menghadapi semua situasi dan kondisi saat ini yang juga cepat sekali berubah. 主耶稣给我们的盼望，使我们可以有力量、有能力面对这个瞬息万变的世界。 Janji penyertaan Tuhan ini juga memberikan harapan dan kekuatan waktu kita susah, sedih, waktu kita menderita sakit, sakit berat kah, ringan, untuk kita bisa datang kepadanya minta pertolongan, penghiburan, bahkan kesembuhan kita. 当我们面对各种各样的困难，甚至当我们遭遇到这个疾病缠绕的时候，我们有能力来向主盼望，他能够帮助我们面对一切的困难，并且医治我们的疾病。 Saudara, janji penyertaan Tuhan ini juga bicara tentang pimpinan Tuhan atas hidup kita. 这个盼望也告诉我们，上帝必定带领我们一生。 Kalau kita baca dalam Markus 16 ayat 7, bagian yang lain, bagian dari Injil Markus, setelah Tuhan Yesus bangkit, ia berpesan pada murid-muridnya dan juga kepada Petrus bahwa ia mendahului murid-muridnya ke Galilea. Di sanalah mereka akan bertemu dengan dia yang sudah bangkit. Tuhan Yesus katakan bahwa ia berjalan mendahului mereka. 在马可福音16章，在另外的经文讲到，耶稣复活以后，他告诉门徒，他要在你们以先往加利利去，在那里你们要见他，就是耶稣在我们前面走，他先到了加利利。 Saudara, sekali lagi ingin menunjukkan kepada kita tentang pimpinan dan penyertaan Tuhan. 这里告诉我们，就是耶稣的带领和他的同在。 Pimpinan
penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. 主耶稣在我们人生中的同在和带领， Bisa seperti ini. 就好像这一幅图画， Tuhan Yesus sebagai nahoda kehidupan. 主耶稣是我们人生的导航者。 Saudara, yang menarik di sini, setir itu, kemudi kapal, itu tetap ada pada kita. Kita yang pegang. Ya. 虽然好像一艘船的这个驾驶是我们在驾驶， Jadi dia tidak menarik itu daripada kita dan mengambil alih. Tapi tetap pada kita, memberikan kesempatan kepada kita. 主耶稣给我们机会，让我们可以来这个主导我们自己的人生。 Dan Yesus di belakang kita. Yesus di belakang kita. Yesus yang mengarahkan kita. Kemana arahnya, kemana tujuannya. 但是主耶稣在我们的背后，他要指示我们，他要引导我们，我们必须往哪一个方向走。 Kalau kita salah mengemudi, dia beritahu. 如果我们的方向错了，他会提醒我们，告诉我们。 Tapi kalau kita keras kepala nggak mau diberitahu, maka dia sentil. 但是如果我们还是刚硬叛逆，他就会管教我们。 Mungkin saudara mengalami hal yang seperti ini. Ya, sudah tahu salah arah, diberitahu tapi keras kepala. Ya, akhirnya disentil dengan sesuatu yang lebih keras. Mungkin itulah pengalaman kita. 也许我们也经历过，我们走错了方向，上帝提醒我们，但是我们不愿意跟随他，他就会管教我们。 Atau pimpinan Tuhan itu bisa seperti ini. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. 主的带领也可能是像这一幅图画说的，就是主是我们的好牧者。 Sebagai gembala dia berjalan di depan kita, kemudian kita ikut gembala yang baik di belakang. 主耶稣好牧者在我们前头行，我们跟随他，在他后面走。 Mazmur 23 adalah contoh konkret gembala yang baik yang membawa domba-dombanya ke telaga air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. 诗篇23篇告诉我们一幅真实的图画，就是好牧者带领我们到青草地上，在可安歇的水边。 Kendati demikian, walaupun kita melewati lembah kekelaman, bayang-bayang maut, dia tetap gembala yang baik. Karena gadanya, tongkatnya itulah yang memimpin dan menghibur kita. 虽然我们行过死荫的幽谷，但是我们知道好牧人引导我们，他的杖、他的竿都安慰我们。 Maka itu saudara-saudara, sepahit apapun masa lalu kita, seberat apapun masalah yang sedang kita alami saat ini, jangan pernah takut untuk terus maju melangkah, menatap ke masa depan. 弟兄姐妹们，无论我们的往昔、我们的昔日是多么的苦，我们现在所面对的现实生活是多么的困难，但是我们不要灰心，不要失望，我们仍然靠着主的带领，我们可以往前走。 Sekarang yang kedua, ya tadi harapan yang pertama harapan masa kini, saat ini yang kedua. Harapan kita bukan hanya untuk saat ini saja. 两个盼望，就是在今生的盼望，还有在来世的盼望。 Sebab di dalam 1 Korintus 15 ayat 19, Paulus katakan, ya, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 就好像彼得在这个哥林多前书第15章19节所说的：“我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。” Pengharapan kita bukan hanya masa kini, tapi juga masa yang akan datang, keakanan, kekekalan. 我们的盼望不只是在今生，但是也是有来生永恒的盼望。 Nah saudara, harapan yang seperti apa? Dan yang bagaimana yang akan datang itu?
我们来生来世的盼望是怎样的呢？ 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 彼得前书第1章第3节，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父上帝，他曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。 Nah, istilah Yunaninya yang diterjemahkan sebagai pengharapan itu punya arti, punya makna hidup harapan yang pasti dan bersemangat. Harapan yang pasti dan bersemangat. 就是叫我们有活泼的盼望。 Dan itu semua berasal dari Yesus Kristus yang bangkit. 这盼望是来自基督从死里复活了。 Sedangkan objek pengharapan kita 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, bagi saudara dan saya. 我们所盼望的是什么呢？就是彼得前书第1章第4节所说的，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。 Kita memiliki warisan, warisan yang tidak dapat digapai oleh kematian, tidak dapat dinodai oleh kejahatan atau usang dimakan waktu. 我们在天上的基业是不能朽坏、不能玷污、不能衰残的。 Dan warisan itu juga pasti karena Allah yang menjaga dan melindunginya di sorga bagi saudara dan saya. 这个盼望，这个基业也是很确定的，因为是上帝在天上为我们所预备 Warisan 的。 kita aman sepenuhnya di sana. 我们在天堂是非常的安全的， Tidak ada apapun atau siapapun yang dapat menggagalkan warisan abadi kita. 没有任何一种力量能够破坏我们在天上将要得到的基业。 Ini berbicara keakanan, kekekalan ketika kita kembali ke rumah Bapa di sorga. 这是讲到以后我们回到天父那边永恒的基业。 Apakah saudara siap untuk pulang ke sana? 我们是否已经预备好回到天家？ Apakah siap? 我们预备好了吗？ Puji Tuhan ada yang manggut-manggut, mantuk-mantuk. Tapi kalau yang lain diem, takut, apa belum ngerti atau ragu-ragu. 只有一些人点点头，有的是静静的。是不是你打瞌睡呢？或者你还没有完全的明白？ Nah, saudara, dalam percakapan ringan dengan istri saya, gitu ya, kita suka ngobrol-ngobrol. 我跟我太太聊天的时候， Saya tanya, 我问她， kamu mau saya yang dulu pulang atau kamu? 你要我先回天家，或者你先？ Terus dia bilang, oh saya aja duluan katanya. 师母回答说：“我先啦。” Terus dia bilang, saya tanya lagi, kenapa? 我问他为什么？ Kalau kamu duluan saya susah. Nanti tidak ada yang perhatiin saya lagi, nggak ada yang ngurusin saya lagi. 如果牧师先走，那么我就很痛苦，再没有人来关怀我。 Nah, terus saya lanjut lagi. Belum sempat dia nanya kalau kepada saya. Kalau saya bilang saya masih mau mohon kepada Tuhan. Tuhan, ini Yosia, anak saya yang kecil itu yang laki-laki belum menikah. Saya masih kepingin melihat pernikahannya, ya kan? Tuhan, anak saya yang nomor 2, Claudia sudah menikah tapi belum ada anak. Saya masih kepingin lihat dari dia punya cucu, gitu ya. Nah itu saya bilang 我自己对上帝说：“主啊，求你给我再多一点时间，因为我还要看到我的儿女们的结婚，我还要看到我的孙子们。” Nah Tuhan izinkan, ya mungkin Tuhan izinkan, kemudian sampailah saya menyaksikan
pernikahan itu, menyaksikan Claudia punya anak, punya cucu dari Claudia, begitu ya. 上帝允许我看到我女儿结婚，并且看到了孙子。 Lalu sampai di sana, saya akan bermohon lagi kepada Tuhan. Tuhan, ini Yosi kan sudah menikah, puji Tuhan, tapi dia belum punya anak Tuhan. Izinkan saya untuk melihat lagi dia punya anak Tuhan. 然后上帝，我又再对上帝请求，现在还有第二个女儿，他们结婚了，求主给我时间，让我也可以看到他的孩子。 Ya, anak Claudia belum besar, kepingin lihat dia bertumbuh besar, lucu-lucunya, gitu ya. 现在我的孙子正在长大，很可爱。 Cucu yang besar dari anak pertama, belum sampai perguruan tinggi Tuhan. Saya masih melihat berhasil di perguruan tinggi Tuhan. 现在大孩子的孙子开始长大了，我还要看到他以后成家立业。 Terus Tuhannya rada sedikit bingung kali ya, nanya, lalu terus kapan mau pulang? 也许上帝也会觉得，那你到底什么时候才要回天家？ Kira-kira mempresentasikan itu enggak kepada kita pagi hari ini? Seperti itu. 弟兄姐妹们，你们的心态是不是也像我一样？ Belum mau pulang karena masih banyak yang diharapkan untuk bisa dilihat, bisa didapat. Begitu kira-kira? 我们不愿意早早回天家，因为我们还留恋这个世界上有许多可看的、可以经历的。 Ya enggak apa-apa, sah-sah saja, dimungkinkan. Itu 没有关系， permohonan kok anak kepada Bapak, oke-oke saja, tapi jangan lupa. 你要怎么样祈求上帝，都可以的。 Waktu Tuhan itu ada atas masing-masing kita. 但是上帝有他自己的时间， Kita kan enggak tahu ya kapan waktunya, gitu ya. 我们不知道上帝什么时候接我们回去。 Yang penting sekali lagi siap. 但是最重要的，我们每个人都要好好预备心。 Dan kita sudah kenal betul Yesus Kristus, Juru Selamat kita itu. Tahu betul, paham betul siapa dia. Sehingga seperti saya katakan tadi, kalau tiba saat-saatnya seperti itu kita nggak kecewa. Ya, atau kita penasaran gitu ya, pasangan kita meninggal lebih dulu, kita penasaran. Ya, 并且我们要真正的认识我们所信靠的耶稣基督，所以我们就不会觉得失望。 Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah dengar dua harapan ya dari kebangkitan Kristus bagi kita orang percaya. Yang pertama, harapan saat ini, saat kita masih ada di dunia ini. 今天我们听到了耶稣基督复活带给我们的两个盼望，第一就是在今生的盼望。 Harapan akan penyertaannya yang telah ia janjikan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 因为他自己应许，我要与你们同在，直到世界的末了。 Ini memberikan harapan dan kekuatan buat kita. 这给了我们盼望和力量， Untuk berani dan kuat menjalani kehidupan, menghadapi semua situasi dan kondisi. Karena dia yang memimpin kita. Pimpinannya bisa sebagai nahoda tadi, sebagai gembala yang baik. 使我们可以勇敢的面对生活中一切的挑战，因为我们知道上帝，耶稣基督要带领我们，他是我们生命的舵手，这个导航者，还有他也是我们的好牧者。 Untuk kita dapat kekuatan, penghiburan, pertolongan waktu kita susah, kita sedih, bahkan waktu kita sakit. Untuk dia menyembuhkan kita. 当我们软弱、我们痛苦，甚至我们生病的时候，他要给我们力量和引导、带领、安慰我们。 Harapan yang kedua, harapan yang akan datang. Yang menyangkut keakanan, kekekalan. Sebagai suatu bagian yang tidak dapat binasa. Tidak dapat cemar, tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kita semua. 第二个盼望就是那永恒的盼望，来世的盼望，是不能朽坏、不能衰残、不能毁坏的，在天上的基业。 Maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sementara kita masih hidup, yang pertama kita harus sadar bahwa kita bukan orang yang malang. Bukan seperti gelandangan yang luntang-lantung, tidak punya tujuan. 所以弟兄姐妹们，当我们还活在世上的时候，我们要有确定的信心，
不要随风摇摆。 Karena kita punya pengharapan, baik pengharapan saat ini maupun yang akan datang. 因为我们是有盼望的人，无论是今生的盼望，或是来世的盼望。 Yang kedua, sudah seharusnya saudara kita menjadi orang yang penuh sukacita, optimis, walaupun pada saat ini masih harus menghadapi berbagai pergumulan, kesulitan, karena kita punya Tuhan yang hidup, yang sudah bangkit dan menang. 第二就是我们应该成为一个求上进的人，一个有正面积极思想的人，因为我们的耶稣基督已经复活了，并且他永远活着。 Dan sudah seharusnya menjadikan kita juga orang percaya yang tekun, setia, taat, hidup kudus dan berkenan kepada Allah. 也让我们每一个相信他的人都可以顺服上帝，过一个分别为圣的生活，讨上帝的喜悦，荣耀他的名。 Dan untuk sampai pada akhirnya menerima penggenapan, penyempurnaan pengharapan tersebut di sorga mulia. 直到最后，我们可以在天上得到我们这个永恒盼望的荣耀。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa sebelum saya kembalikan ke liturgos. Bapak Sorgawi, biarlah apa yang bisa kami dengar bersama pada pagi hari ini diteguhkan, dimeteraikan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Dan apa yang menjadi pergumulan kami, biarlah kiranya melalui semua itu mendapatkan jawaban, pertolongan dari Tuhan. Bahkan selanjutnya dalam langkah-langkah hidup kami dapat terus pimpinan dan tuntunan Tuhan. Sehingga apapun yang akan kami hadapi, sebagaimana pujian dari family Batlayar tadi, hari-hari akan kami hadapi, penggodaan, pencobaan akan kami hadapi, akan kami lalui bersama Yesus, Tuhan yang sudah bangkit dan menang itu. Itulah kekuatan kami, kekuatan untuk bisa berharap terus. Terima kasih banyak Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan kita telah bangkit. Ada harapan dalam kehidupan kita. Baik saat kita hidup maupun nanti saat kita meninggal, kemana kita akan pergi. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan kita itu hidup karena Dia hidup. Pujian 133. Mari kita sama-sama bangkit berdiri bahwa kita nyatakan bahwa Tuhan kita hidup. Mari
Tuhan kita hidup, kita mendapat pengharapan untuk hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk dalam doa syafaat, kita akan melihat pesan sinode terlebih dahulu. Shalom, Jemaat GPMBRI se-Indonesia. Shalom, Jemaat GPMBRI se-Indonesia yang dikasihi Tuhan. Melalui pesan pastoral sinode pada kali ini, pertama-tama Badan Pekerja Majelis Sinode GPMBRI ingin mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Kiranya karya kebangkitan Yesus Kristus menjadi dorongan yang kuat bagi kita semua untuk terus berjuang memiliki kerinduan menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus sesuai dengan tema ulang tahun gereja kita yang ke-75 pada tahun ini. Kiranya kehadiran kita dimanapun dan kepada setiap orang yang kita jumpai, kita boleh senantiasa menjadi berkat bagi mereka. Dan dengan demikian, nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Pada saat ini, BPM Sinode GPMBRI juga ingin menyampaikan dan mengajak kita untuk bersama-sama berdoa bagi satu agenda besar
yang akan kita laksanakan bersama-sama pada tahun depan, yaitu Sidang Raya Sinode GPMBRI. Sidang Raya tahun depan akan dilaksanakan di Jakarta pada awal Maret. Informasi detail dan lengkap mengenai acara tersebut akan segera disampaikan oleh Sinode melalui surat secara tertulis. Kita patut bersyukur untuk persiapan sidang raya ini, panitia telah terbentuk dan telah mulai bekerja mulai awal tahun ini. Mari kita sama-sama doakan supaya panitia dapat mempersiapkan seluruh hal-hal teknis terkait sidang raya ini, maupun materi-materi yang akan kita bahas bersama-sama dengan baik. Mari kita secara khusus mau berdoa untuk satu agenda penting dalam sidang raya tersebut, yaitu pemilihan ketua sinode periode 2024-2029. Kita doakan supaya Tuhan sendiri yang boleh menyediakan seorang ketua yang sungguh-sungguh dapat mempersatukan kita semua, supaya kita boleh senantiasa bersama-sama dan bersehati melaksanakan visi misi yang Tuhan percayakan kepada gereja pemberita Injil. Demikianlah pesan pastoral sinode kali ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kepada Engkau ya Tuhan yang telah begitu menyatakan kasih-Nya kepada gereja pemberita Injil selama 75 tahun ini, yang telah memakai GPMBRI dari satu di tempat ini, sekarang ada 119. Kami datang menyerahkan masa depan sinode gereja pemberita Injil ke dalam tangan-Mu. Khususnya kami mau berdoa menyerahkan sidang raya sinode tahun depan ke dalam tangan-Mu. Berdoa untuk panitia yang telah terbentuk dan sedang mempersiapkan segala hal-hal, baik hal-hal teknis yang mendukung sidang raya maupun hal-hal material yang menyangkut agenda sidang raya. Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang tolong, biarlah semua persiapan dapat dikerjakan dengan baik, dan kebutuhan dana untuk pelaksanaan sidang raya tersebut juga boleh tercukupi ya Tuhan. Tuhan yang boleh pimpin dan Tuhan yang boleh memberkati. Secara khusus pergumulan akan ketua sinode untuk periode yang akan datang. Biarlah Tuhan yang memberi hikmat bijaksana kepada seluruh perwakilan GPMBRI yang hadir untuk tahu akan mencalonkan dan akan memilih siapa yang dapat tetap memegang teguh visi misi yang Tuhan berikan kepada GPMBRI, yang dapat menjadi pemersatu dan pendorong seluruh GPMBRI untuk bersama-sama melaksanakan amanat agung yang Tuhan percayakan. Bila Tuhan yang telah begitu mengasihi GPMBRI akan menyediakan seorang pemimpin yang boleh terus memimpin GPMBRI mengerjakan apa yang Tuhan ingin GPMBRI kerjakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan biarlah pesan sinode hari ini yang mengingatkan kami kembali untuk memiliki hidup semakin serupa dengan Kristus juga boleh menjadi dorongan yang kuat bagi kami. Mampukanlah kami, kuatkanlah kami, berikanlah keberanian kepada kami Tuhan untuk berjuang, untuk berusaha hidup semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus dari hari ke hari di dalam seluruh kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah usaha pekerjaan kami, di tengah-tengah studi kami, dalam kehidupan kami bermasyarakat. Tolong kami Tuhan, boleh senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup di dalam kasih-Mu, dan hidup memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan yang boleh memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, dan memakainya menurut anugerah dan rencana-Mu yang indah. Berkati untuk sembuh, berkati juga untuk anak, mantu, dan cucu dimanapun berada. Berkatilah pendeta Rosihan dan keluarga, boleh menjadi keluarga yang senantiasa memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, Engkau juga adalah gembala kami yang baik. Bila Tuhan juga boleh menyertai dan memimpin, memberkati jemaat-Mu, beri kekuatan, beri pertolongan dalam segala pergumulan kami yang sedang kami hadapi Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi domba-domba yang sungguh-sungguh senantiasa datang
untuk mendapatkan kelegaan kepada Engkau Gembala Agung yang kami. Berkatilah ada jemaat-Mu yang sedang mengandung, biarlah Tuhan berkati kandungannya boleh baik, janin di dalamnya boleh bertumbuh dengan baik dan dengan sehat ya Tuhan. Ada jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan yang boleh jamah, Tuhan yang boleh pulihkan. Dan ataupun kalau Tuhan izinkan kami anak-anak-Mu tetap dalam kondisi kelemahan fisik kami, biarlah itu tidak membuat kami undur daripada Engkau, biarlah itu tidak membuat kami menyangkal Engkau, tapi itu boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk kami terus setia, dan hidup kami dimampukan untuk terus memuliakan Engkau di dalam keterbatasan kami sekalipun ya Tuhan. Demikian juga mungkin ada pergumulan-pergumulan lainnya yang dihadapi oleh anak-anak-Mu ini. Tuhan, Engkau yang paling mengerti kami satu persatu sampai ke kedalaman hati kami yang paling dalam. Tolonglah kami, kuatkanlah kami untuk terus percaya dan menantikan Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya di dalam kehidupan kami. Inilah syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Amin. Kita akan menjalankan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS yang ada di bangku masing-masing, dan untuk persembahan tunai dapat dimasukkan dalam kotak persembahan saat nanti pulang. Mari kita naikkan pujian 223. Kita tidak tahu hari esok kita, tapi Tuhan tahu hari esok kita bagaimana. Biarlah kita mau serahkan perjalanan kehidupan kita untuk hari-hari ke depan dalam tangan Tuhan. Hari esokku
Tuhan Bapa di surga, Tuhan yang agung, mulia dan perkasa, Tuhan yang mengetahui hari esok dan lusa. Tuhan, kami tidak tahu ya Tuhan jalan-jalan kami esok dan lusa ya Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau yang memimpin dan menyertai kami ya Tuhan. Untuk itu kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami yang tidak terhingga ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini kami boleh memberikan persembahan Tuhan untuk Tuhan pakai di gereja ini Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya ya Tuhan, apapun yang kami terima itu semua berasal dari Engkau ya Tuhan. Tuhan Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat yang selalu baru setiap pagi dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera dan penyertaan dari Yesus Kristus, Gembala Agung yang baik, hikmat, bijaksana, penghiburan, pertolongan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang tinggal tetap dalam hatimu, orang-orang yang percaya kepada Kristus, tercurah di dalam kehidupanmu, memampukan engkau menjadi murid-murid Kristus yang memiliki pengharapan yang kokoh dan tetap setia mengikuti Dia sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya. Amin. Silakan duduk kembali. Guru Injil Betty akan menyampaikan warta jemaat. Shalom, saudara-saudari sekalian di dalam Kristus. Ucap syukur ya, hari ini kita bisa bersama-sama kembali bertemu dan beribadah. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Rosihan Sandang sebagai Sekretaris Sinode GPMBRI yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini di dalam rangka tukar mimbar majelis, tukar mimbar sinode. Tuhan Yesus memberkati kehidupan keluarga dan pelayanan Pak Rosihan. Di tengah-tengah kita ada dua orang saudara yang berkunjung berada di tengah-tengah kita. Ya, yang pertama adalah Saudara Yohanes dan yang kedua adalah Saudara Johnson. Bisa silakan berdiri. Ya, kami senang ya kedua orang saudara kita berada di tengah-tengah kita. Apakah yang di atas ada? Enggak ada ya? Oke. Dan yang berikutnya kita akan melihat pada iwarta kita pada hari ini. Ya, apabila saudara-saudari berumur 55 tahun ke atas, maka saudara-saudari semua diundang untuk hadir di dalam persekutuan Simeon Hana pada tanggal 5 Mei pada hari Jumat jam 10 ya, jam 10 hari Jumat ya. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Atalia dengan tema Yesus Jalan, Kebenaran dan Hidup
Ya, dipersilahkan untuk datang dan bersekutu bersama-sama dengan semua saudara-saudari yang ada di persekutuan tersebut. Dan apabila saudara-saudara kaum pria, ya, nggak peduli umurnya mau berapa, mau masih pemuda, mau sudah orang tua, masih dewasa muda, ya, pokoknya pria, kaum pria, maka seluruh kaum pria diundang untuk bersekutu bersama-sama pada hari Jumat juga, tapi malam hari jam 7:30. Acara persekutuan pada bulan ini adalah kesaksian. Mari kita pakai kesempatan bersama-sama, khususnya untuk para kaum pria untuk hadir, ya, karena hanya acaranya cuma sebulan sekali, ya, hadir sehingga melalui kesaksian dikuatkan, ya. Dan kita melihat dengan e-poster minggu depan. Nah, Paulus mendengar dan menaati seruan Makedonia. Seruan tersebut masih terus menggema dan diperdengarkan juga kepada kita sampai dengan hari ini. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk meresponi seruan tersebut dalam ibadah minggu depan. Ya, dengan tema seruan Makedonia, dengan merenungkan pertanyaan ini. Ada 2 pertanyaan, ya. Yang pertama adalah siapa yang akan melakukan pengabaran Injil? Yang kedua, bagaimana meresponi panggilan untuk mengabarkan Injil? Ya, kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru Injil Doli pada minggu yang akan datang. Nah, demikian saudara-saudari sekian warta pada hari ini. Dan mari kita mau bersaat teduh dan kita mengakhiri akan ibadah kita pada siang hari ini.